barui hatiku. Sama-sama. Sesuatu terjadi. Dikatakan apa? Saat datang di altarnya. Kadang kita ngomong begitu, sujud di altarnya, tapi pikiran begini, nasi tadi udah masak apa belum ya? Kompor wis mate apa belum? Padahal nyanyinya sujud di altarnya. Kata Patri, ku bawa hidup. Kalau Patri sampai tangannya begini kan, ku bawa hidupku. Tapi di pikiran Patri, engkau dodolan es payung banget. Astaga. Ku bawa hidupku, engkau mangonopo. Ku bawa segenap hidupku sujud di altarnya. Nanti Bu Ida nyepak nemangan apa orang? Woso. Oke, kembali ke laptop Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah serahkan semua sama Tuhan. Berserah itu perlu kedekatan. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Berserah perlu kedekatan. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Perlu kedekatan. Istilahnya Ibu Imelda, perlu intim. Saya senang dengan katanya. Mohon maaf ini. Ibarat suami istri itu kalau intim itu kan harus dekat. Perlu dekat Bapak. Saya senang dengan bahasanya Mama. Saya pakai itu terus. Harus intim. Kayak tadi, gak mungkin tahu calon kotak tisu dari Ibu Cena. Harus dekat. Yang kedua, kembali ke Mazmur 55 ayat 23 atau 22 tadi. Sorry. Yang pertama adalah harus berserah. Yang kedua dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Kata goyah di sini bukan begini Bapak Ibu Saudara. Goyah ini hancur berkeping-keping. Tetapi Tuhan tidak izinkan Anda jatuh berkeping-keping kalau hidupmu benar. Tidak dibuat di ayat ini, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang percaya itu goyah. Tidak orang percaya. Yang benar itu adalah orang apa itu kebenaran? Saya pernah kasih tahu di sini. Kalau ditanya apa itu kebenaran? Yang pertama adalah Tuhan, karena Dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan yang kedua apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Alkitab. Jadi orang yang benar adalah orang yang hidup berdasar kepada firman Tuhan. Amin. Slide yang tadi. Jadi ada dua hal Bapak Ibu Saudara dari ayat ini. Yang pertama adalah berserah. Itu perlu kedekatan, itu perlu keintiman. Hidup yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Membaca firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Kalau Tuhan bilang ampunilah saudaramu, ampuni sekalipun bencana. Kalau Tuhan katakan berilah maka engkau akan diberi. Berkati orang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan bilang beribadahlah, beribadah. Apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya lagunya Pak Tri dikatakan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau ngomong apa? Ketika Tuhan berfirman, percayalah, kayak tadi pujian, semuanya akan jadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini sampai 31 Desember 2025 nanti, sepanjang 2025 ini, hiduplah berserah. Hiduplah dengan firman Tuhan. Maka ketika hidupmu berserah dan sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Abraham dan Sarah memperoleh Ishak, Ishak dan Ribka memperoleh Esau dan Yakub, double blessing, anak kembar. Yesus memperoleh kemuliaan, Daud memperoleh mahkota. Saya yakin dan percaya tahun ini juga Bapak Ibu Saudara juga akan memperoleh apa yang mereka peroleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anda akan memperoleh mahkota, Anda akan memperoleh kembar, double blessing, Esau dan Yakub. Anda akan memperoleh anak perjanjian yaitu Ishak. Anda akan memperoleh arunia kemuliaan seperti Yesus dan akan memperoleh kemuliaan seperti Paulus. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara. Yakinkan hidupmu.
Yang penting mulai hari ini sadarlah kita perlu berserah dan hidup sesuai dengan firman. Kalau Ibu Imelda dapat rumah setelah 20 tahun, saya dapat anak setelah 5 tahun, Anda semua pun akan mengalami semua. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Anda sembah. Kalau kami berdua menanti 5 tahun dan 20 tahun, Tuhan nyatakan mukjizat, rumah ini menjadi monumen, Yemima menjadi monumen. Betapa Tuhan tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami berdua. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pun akan mengalaminya. Amin. Bapak Ibu Saudara akan mengalami. Bahkan doa kami lebih lagi. Kalau Ibu Imelda 1 rumah, Anda 2 rumah. Kalau saya 1 anak, Bapak Ibu Saudara 3 anak. Kami rindu lebih besar lagi. Amin. Maksudnya bukan yang sudah tua. Buat si siapa nama gue? Buat siapa? Iya, kamu. Grady. Buat Grady, buat Peres, buat Jason yang akan menikah maksudnya. Kalau Bu Zainab anak 3 dari mana loh itu? Buat Grady, buat Peres, buat Jason yang akan menikah. Buat Vita. Buat Vita. Oh, Vita masih bisa nih? Lupa. Bukan saya ngomong eksperimen. Aduh, jadi kayak nanti gak dikasih kerupuk saya. Kerupuknya soto Lombok. Baik Bapak Ibu, lakukan 2 hal ini. Yang terakhir, saya akan selesai di sini. Yuk, kesimpulan kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Yuk, kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan satu kesimpulan ini. Ya, kita baca ya. 3, 2, 1. Tetap berserah dan hidup dalam firman, semua akan ada pada waktu. Lebih keras lagi sekali lagi ya. Bawa pulang kesimpulan ini. 3, 2, 1. Ketika dalam pergumulan dan penantian, jangan tawar hati dan menyerah, tetapi berserah dan hidup dalam firman, semua akan indah pada waktunya. Terakhir, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap berdiri, kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pada hari ini, saya tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan. Engkau hidup di dalam kesusahan. Mungkin kau sudah lelah. Mungkin kau sudah capek. Mungkin kau sudah berkata, Tuhan kapan, apalagi? Mungkin ada kekhawatiran bagaimana? Mungkin ada beban hidup yang berkata, kenapa Tuhan, kapan doaku dijawab? Sekali lagi saya mau tekankan pagi hari ini, kalau obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan lain-lain
ada masa kadaluarsanya, ada masa expirednya. Bebanmu, masalahmu, segala persoalanmu ada masa selesainya. Ada masa kadaluarsanya. Sabar, tetap berjuang, jangan menyerah. Kalau Abraham bertahan 25 tahun, Ishak berjuang 20 tahun, Daud berjuang 15 tahun, bahkan Yesus bertahan 3 tahun. Mereka semua mengalami mukjizat pertolongan kemuliaan. Percaya itu akan kau alami di dalam kehidupanmu. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Tetap ikut di dalam kegerakan ini. Tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua dia akan nyatakan indah pada waktunya. Glory hindarala takkan narala nala bala bala bala. Sakkan takkan narala nala bala bala bala. Hindarala takkan narala nala bala bala bala. Oh, Samaria, bawa semua, serahkan bebanmu, serahkan masalahmu, serahkan kesusahan, serahkan. Engkau menguatkan kami, iman kami kembali berapi-api Tuhan. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Kami memberi yang terbaik padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah tertabur. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami selama minggu ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau sampaikan pengumuman ibadah kenaikan Yesus Kristus GKI Yehova Rafa Ministry Kamis 29 Mei jam 8 pagi di tempat ini saudara. Kita hadir bersama-sama. Berikutnya ada pengumuman lagi.
Ibadah doa 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus 30 Mei sampai 7 Juni pukul 6 sore sampai selesai di tempat ini, saudara. Kita bersama-sama menantikan curahan Roh Kudus, saudara, bersatu hati di tempat ini. Sudah? Sudah? Oh ya. Mari kita tutup ibadah hari ini. Hamba-Nya saya persilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menyertai dan menolong kami. Kami bersyukur kami sudah menikmati berkat di sepanjang 2025 sampai bulan ini. Kami akan memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami selama ini adalah Tuhan yang akan terus menyertai kami di sepanjang tahun ini. Seperti kami sudah diberkati, kami akan terus diberkati dan selalu mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, tambah umur, tambah berkat, tambah kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan Mei. Tuhan memberkati rumah tangga mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua persembahan, semua perpuluhan, setiap tangan yang sudah memberikan, Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerja dan pelayan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Sempurnakanlah semuanya dengan berkat daripada surga. Kami membuka hati kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.